Satu, dua, tiga, yuk. Oke, kembali lagi di podcast Main Bola, podcast Radar Jogja. Ya, kali ini yang biasanya kita 3 orang sama Mas Bahana, tapi kali ini kita berdua bersama saya, Mr. Kopong dan Pak Ananto. Karena Mas Bahana kebetulan baru ada tugas kantor di Semarang. Oke, pada siang hari ini kita akan membahas soal pertandingan Super Big Match Grup Timur kompetisi Championship 2025-2026 yang akan mempertemukan PSS Sleman melawan Barito Putra FC di Maguwarjo International Stadium yang akan berlangsung Sabtu malam nanti. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Monggo Pak Ananto sedikit saja terkait gambaran di laga Super Big Match nanti, Pak. Gimana, Pak? Ya Bang, Oke, Pak. sehat Bang, Alhamdulillah Bang Estoni. hasil urip, Alhamdulillah. Rakyat ngurut kepipan poso, nggih lancar. alhamdulillah, urip tasih poso, berarti urung sugih ya. Belum. Wong sampai ada. Oke, jadi ini pertandingan ya penentuan Bang, Penonton, Pak. baratnya ya kalau kalau dibilang partai final itu kan klise kan. Ya ini kalau bisa ya ini kesempatan terakhir untuk merebut puncak klasemen kan. Meskipun nanti ada putaran ketiga, Ada, Pak. cuma di putaran ketiga nanti banyak ditentukan juga nasibnya dari putaran kedua ini. Kalau misalnya nanti bisa menang, otomatis eh, langsung pimpinan klasemen. Nah, di situ sudah ada jadwalnya kan. Nanti mau hadapi tim mana saja gitu kan. Jadi kalau puncak klasemen berarti kan PSS ini punya peluang 5 kali home menghadapi yang paling dekat adalah home menghadapi peringkat kedua. Nah, peringkat kedua ini masih diperebutkan. Ini 3 tim ini masih sangat berpeluang ya. Jadi dua dua peringkat kedua ini masih diperebutkan juga kan. Iya. Karena di situ ada posisinya Persipura yang selisihnya cuma 1 poin. Dan Persipura ini punya punya peluang juga, Bang. Iya, Pak. Betul, Pak. Karena besok mereka juga akan main juga kan. Betul. Menghadapi mana, Bang? Persipura menghadapi Persiku Kudus. Persik Kudus kandang atau tandang ini? Tandang. Kandang. Tandang. Nggak peluangnya Persipura ini masih cukup lebar ya untuk bisa mengambil poin dari Persik Kudus. Kalau Persipura menang, sementara PSS sama Barito seri, itu juga bermasalah bagi Barito dan PSS. Terutama bagi PSS Sleman, dia akan terlempar ke posisi ketiga. Otomatis kan sama namanya Persipura akan naik ke puncak klasemen. Jadi saya pikir 3 tim ini juga benar-benar pasti akan memaksimalkan pertandingan besok kan. Jadi meskipun Persipura ini tandang, saya pikir mereka juga nggak akan terpengaruh banyak. Pasti mereka juga fight sekali menghadapi tuan rumah Persiku dan juga Barito. Nah, Barito ini di beberapa pertandingan belakangan ini memang agak meleret, Pong. Nah, ini peluang sebenarnya dari PSS Sleman kan. Meskipun PSS sendiri juga meleret juga, ya kan. Jadi saya pikir ini dua-duanya tim ini tim yang apa namanya, tim yang agak bermasalah di belakangan kompetisi di putaran kedua ini. Jadi baik PSS Sleman maupun Barito Putra ya. Barito apalagi 2 kali pertandingan mereka nggak bisa meraih kemenangan kan. Pertama mereka seri, Tiga, Pak. 3 kali ya, 3 kali tidak bisa meraih kemenangan. Sementara PSS ini masih cukup oke lah. Masih cukup oke, meskipun juga rekornya juga nggak bagus-bagus banget di 3 pertandingan terakhir. Nah, saya pikir besok ini memang menjadi sebuah pertaruhan yang sangat penting nih. Wis nek ibaratnya eh bal-balan itu ya wis di puncaknya gitu kan. Ya memang ada 9 pertandingan lagi, tapi kan kalau besok memang bisa meraih puncak klasemen di putaran ketiga nanti, PSS bisa lebih menata apa namanya, menata strategi khusus lah, bagaimana mereka mengincar puncak tiket untuk langsung lolos gitu kan. Nah, jadi apalagi selama ini di beberapa
apa namanya, putaran ini dari putaran 1 dan putaran kedua kan jarang sekali PSS Sleman ini di puncak klasemen, Ya, ya kan? ya. Yang sebenarnya dari minggu ke minggu didominasi sama Barito, meskipun selisih kemenangannya juga sangat tipis dan selisih golnya justru malah unggul PSS Sleman kan. Bahkan poinnya itu juga saling kejar-kejaran. Ada beberapa saat PSS sama poinnya, pada beberapa saat ada cuma terpaut 1 atau 2 poin dari Barito. Mungkin itu sementara Paul. Oke, berarti ada intinya semua tim 3 tim papan atas ini ya kayak Coach Ansari juga bilang seperti ini Pak kemarin. Iya. Semua tim ini mempunyai kans yang sama untuk bisa memuncaki klasemen. Artinya kan tim yang paling siap mereka lah yang nanti bisa ya mempunyai berhak lah. Ya, ini kan ya ini semua tim sudah mempersiapkan timnya masing-masing ya Pak. Baru fokus diri timnya masing-masing. Apalagi kan besok kan di Mapua Harjo tentu saja ini ya Pak ya, supporter ini juga sangat menanti-nanti ternyata Pak. Dengar-dengar sentingan-sentingannya ini juga mau bikin koreo, tapi entah besok ada atau tidaknya kurang tahu Pak. Ya, kuotanya piro, Bang? 14.000 Tambah iki. tambah 1.000 Pak. Tambah 1.000. Lumayan iki. Lumayan. Oh, Ya, dulu lumayan kalau tambah 1.000 yo lumayan. lumayan. Paling ora kan yo tribunnya sing nggo BCS sama Ya. siang Sleman ya kan iso penuh toh. Betul. Nek sing tribun BIP mungkin yo nggak begitu penuh kok. Ya nggak begitu Pak. Larang kok ya. Iya. Terus yang sebelah timur juga sekarang udah banyak Pak. Lumayan. Lumayan. Iya. Banyak Pak sekarang ya. Nek kemarin kita lihat lumayan. Tapi memang kekuatannya siapa namanya? PSS. PSS itu ya kan dari 2 kelompok supporter yang besar itu ya. Terus apa lagi info nih? Tapi ini juga Pak, ini dengar-dengar Barito ini juga supporternya sana itu juga tadi atau kemarin ya. Mereka itu juga memberikan suntikan semangat. Memberikan suntikan semangat di latihan. Ya. Di latihan. Nah, kalau teman-teman supporter Sleman, Sleman fans, ini nanti sore. Oh, Nanti ini sore. kami neng lapangan. Katanya gitu, tapi nggak tahu mau nak udan deres Pak. Oh, nek mereka nek udah deres sih BCS itu tetap Oh, berangkat ya Pak. Iya, Berangkat. Nah, tetap berangkat. Dulu ini mesti ngomong bereh. dengar seperti itu sih ya. Artinya kedua supporter ini juga menginginkan tim masing-masing ini memberikan yang terbaik ya Pak ya. Nah ini gimana Pak untuk kansnya Pak ini Pak? Ya kalau bicarakan sebenarnya PSS ini di atas angin. Jangan sangat Di atas angin sebenarnya ya. Karena saya juga heran kenapa kok Barito ini permainannya itu nggak berkembang gitu. Ya mungkin karena pemain dan apa ya. Kalau kita lihat dari apa namanya materi pemainnya, sebenarnya Barito ini bisa dibilang salah satu tim Liga 2 atau Championship ini yang cukup kuat kan. Karena mayoritas pemain-pemain mereka yang dari Liga 1 musim lalu itu nggak banyak dibuang. Ya beberapa pemain yang apa ya mungkin pemain asing aja yang banyak yang dilepas, tapi kan pemain-pemain lokal seperti siapa namanya Bayu Pradana, Rizky Pora, pemain-pemain senior itu, terus juga di situ ada Renan Alves juga, terus kipernya Sopolali aku tahu itu ya pemain lama gitu ya, dan Bagas Bagus itu juga masih di situ, tapi Bagas Bagus ini juga jarang main kan. Sekarang ini Pak. Gak tahu kenapa di eranya pelatih Teko ini juga jarang main, dan Teko ini kan bawa gerbong juga kan, beberapa pemain baru masuk di situ. Ya tentunya target mereka kan nggak mungkin bertahan di apa Kedua. Championship. Pasti kan mereka hanya satu musim aja pengen lolos kan, dan pasti lolos. Dan kemarin terakhir itu kok ini tadi dari sisi teknis ya. Ya. Kalau dari sisi non teknis kemarin nggak cuma supporternya kok yang datang ke mengunjungi apa namanya mengunjungi latihan, tapi bosnya ini ownernya itu ownernya Pak Haji siapa saya lupa Hasnur itu Pak Hasnur itu Hasnur Sulaiman kalau nggak salah, itu datang langsung ke mes ngobrol dengan pemain, kemudian juga apa namanya berbicara juga dengan pelatih semua tim di situ dan memberi semangat. Karena dia juga sadar ini pertandingan yang nggak bisa diremehkan gitu. Ya sudah, apalagi yang dihadapi ini kan PSS Sleman dan mainnya juga di Sleman.
Meskipun Barito sendiri di Jogja ini bukan hal yang baru, Bang. Mereka kan sering TC di sini. Kandang juga. Kandang juga di SSA kan sempet juga. Jadi saya pikir masalah tempat ini nggak begitu bermasalah bagi Barito ya. Cuma memang dari kualitas pemain, saya masih pegang PSS, Bang. Masih pegang Mbak Ibu. Masih pegang PSS. Dari sisi permainan saya juga masih pegang PSS sebenarnya loh ya. Kalau misalnya PSS ini main normal gitu loh, nggak ada masalah. Karena di Liga sekarang ini kan masalah dadakan tuh kan banyak. Banyak. Terutama kartu. Ya. Kartu VAR itu kan masalah-masalah dadakan sebenarnya yang muncul dalam pertandingan yang biasanya nggak diprediksikan oleh pelatih. Ya, betul. Ya kan? Dan itu pengaruhnya besar sekali. Pengaruhnya besar sekali dalam hasil nanti itu kan. Ya saya pikir pemain PSS juga meskipun mereka sadar bahwa mereka harus all out, itu yang harus dipikirkan juga emosi ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan bodoh itu loh, yang bisa merugikan tim secara keseluruhan. Ya kan, pemain-pemain yang punya tensi tinggi tolonglah agak sedikit diturunkan egonya dan juga jangan melakukan kesalahan-kesalahan yang sepele gitu. Misalnya back pass, kemudian apa namanya salah passing, salah umpan, salah posisi ini juga sangat sangat berpengaruh. Dan yang harus dikurangi itu ball watching. Oh iya. Jadi ball watching terutama pemain-pemain belakang ya. Belakangnya PSS ini terutama sering terlihat ball watching sehingga mereka itu kelihatannya hanya melihat bola saja tanpa melakukan marking ataupun berusaha untuk mengetahui positioning pemain lawan. Nah, ini bahaya gitu. Nah, karena Barito ini juga punya kecepatan di serangan balik dan juga unggul dalam bola-bola servis atas gitu ya. Mungkin itu Bang. Oke, nah ini kemarin ini menarik ini makanya Barito ini mendominasi permainan Tapi tapi kalah sama Balikpapan atau nggak usah. Nah ini kan, tapi Balikpapan ini yang menarik ini hujan kartu kuning ya di kubu Balikpapan. ya mungkin kan karena itu salah satunya cara Bang. Ya. Salah satunya cara untuk menghentikan pemain-pemain ini, pemain-pemain Barito karena apapun Barito ini gini loh. Apa ya? eh ya dibandingkan dengan Persiba, kualitas timnya dan kualitas pemainnya itu jauh. Jauh. Masih unggul Barito. Unggul Barito. Masih unggul Barito. Jadi saya pikir hati-hati sekali di sini dalam apa namanya menghadapi tim Barito, termasuk tim sekelas Persiba ya. Secara kualitas permainan mereka jauh. Sehingga mereka kan harus main apa namanya? Main keras loh untuk dan banyak melakukan pelanggaran, yaitu satu-satunya cara Bang, karena kalah kualitas. Nah ini justru yang membuat siapa namanya PSS Bang. Barito ini kesulitan menghadapi gaya mainnya siapa Persiba Balikpapan. Nah, kalau untuk PSS kan nggak perlu seperti itu, Iya, Pak. karena secara pemain sebenarnya duetnya pemain ini juga saya pikir masih seimbang lah antara Barito dengan PSS. Jadi nggak usah main gusak-grusu, nggak usah main yang aneh-aneh gitu loh. Jadi saya pikir ya ini apa ya harus bisa sabar, harus bisa telaten, teliti juga saat menghadapi Barito ini. Dan dari statistik I-League ini secara keseluruhan ya hingga kemarin hingga saat ini PSS Sleman ini masih mendominasi penguasaan bola loh. Nomor satu masih PSS Sleman ini dari dua wilayah ya, dari total dua wilayah loh. Ini penguasaan bolanya itu 1046. Persiba Balikpapan ini malah luar biasa Bang, di peringkat ketiga loh. Penguasaan bolanya iya 944. Sementara dari Barito Putra ini masih 841 menit kan. Ini masih nomor 13, masih di bawah PSMS, Persela, Deltras, dan sebagainya. Dan saya pikir ini cukup menarik ya, karena dari sini kan kita bisa melihat seperti apa sih kualitas permainan dari PSS. Sebenarnya PSS ini cara main bolanya itu sudah betul, gitu kan.
Kemudian tapi tembakan yang peluang yang didapat dan berhasil diblok. Ini PSS masih kalah jauh, Bang. Masih sorry. Mungkin malah kalau Barito ini di posisi ke-6 dengan 52 kali tendangan mereka itu diblok. Kalau PSS Sleman ini 45 di bawah Adiaksa sama Persikat malah. Yang paling tinggi ini Persiraja Banda Aceh. 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 Ya, mungkin itu, Bang. Dia Pak di pertemuan pertama kemarin kan imbang. Tapi gini ya Pak, seketika saya amati ya beberapa pertandingan terakhir ya ketika PSS Sleman ini eh, kebobolan lebih awal, mereka tuh mainnya lebih malas susah busu ya Pak. Ya, karena apa ya? Mereka ini kan banyak pemain-pemain muda kok. Pemain-pemain muda. Dan mereka tingkat mentalitinya ini yang juga harus di apa ya? Harus diperhatikan betul. Karena eh, mental ini juga salah satu mungkin ya, salah satu yang paling menentukan. Jadi meskipun kualitasnya bagus, fisiknya oke, teknik individunya oke, tapi mentalnya ini bukan mental berani ya sulit gitu kan. Kayak kemarin di mana Persiraja, di Persipura. Meskipun PSS itu main tandang, tapi mental bermain mereka nggak ciut. Nah, ini yang paling penting. Nah, kenapa ini tuh gerusa-gerusu ya? Karena itu sekali lagi pertama karena mental, yang kedua karena banyak dari pemain muda gitu. Dan juga ini kan yang harus apa namanya di dibenahi juga oleh Ansari agar pemain ini lebih tenang, lebih memperhatikan positioning masing-masing sehingga tidak asal tendang aja. Gitu. Nah, Aston ya repot bang. Soal tendang. Ayo, Oke ya memang anu sih. Itu pun juga menjadi sorotannya Coach Ansari sih. ya, Tenangan, fokus masing-masing juga ditekankan. Fokus juga posisi masing-masing juga sudah ditekankan kepada Coach Ustra ya. ya. Dan ya PSS Sleman katanya ini siap all out Pak besok Pak. Ya, dan ini penting ya karena ini dari catatan statistik juga. Barito ini bukan tim yang apa namanya akurasi umpannya itu bagus. Jadi akurasi umpannya ini cuma berapa ini? Akurasi umpan yang tepat itu ya hanya 1299. Ini ada di bawah dia di posisi 15 dari 20 tim kan. Kemudian di PSS ini justru malah nomor 1 1390 disusul sama Persipura Jayapura. Kembali lagi akurasi umpan ini Persiba ini menyodok di urutan ketiga 1357. Artinya apa? Pemain-pemain PSKS Persipura Persiba ini jarang salah dalam melakukan umpan. Tapi yang dilakukan oleh Barito ini luar biasa. Ya, ini yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Ansari. Iya. Bahwa akurasi umpan yang rendah seperti ini, presentasinya rendah, ini artinya apa? Berarti pemain-pemain Barito ini masih bermasalah dengan eh, teknik dasar. Teknik dasar juga, teknik chemistry juga, karena mereka salah umpan. Sering salah umpan, Bang. Nah, kalau sering salah umpan, berarti apa? Turnover. Kalau di basket itu kan ada turnover. Iya. Turnover artinya apa? Di empat lagi Pak. Aku yang jeglek, konslet, kaya orang imu kuwi. Terus turnover itu artinya apa? Bola itu bisa hilang, kemudian dikuasai lawan. Oh, turnover. Nah, ini yang kalau di basket ada istilah seperti itu. Kalau di sepak bola apa ya? Rebound atau menang dalam perebutan bola lah. Ini begitu. Nah, ini PSS ini tinggi. Nah, ini bisa apa ya namanya bisa dimanfaatkan betul oleh PSS. Jadi pemain-pemain Barito ini masih bermasalah dengan akurasi umpannya. Iya, nah kalau bermasalah dengan akurasi umpan itu sebenarnya gampang, Bang. Kita cukup man to man marking aja. Marking. Sorry, zona marking. Kalau man to man marking, ya kita percuma karena mereka umpannya nggak akan sampai. Tapi kalau zona marking, gampang dipotong umpannya kok. Kalau akurasi umpannya ini rendah. Ini masih tinggi ini PSS nomor 1 kok. Tuh, itu kok. Dan biasanya Mas Riko yang sering berhasil melakukan hal itu Pak.
Semuanya kalau Semuanya. di PSS ini semuanya. Semuanya. Ini kan total keseluruhan angkatan toh. Oh, Ya toh. ah. Terus kemudian akurasi tembakan. Kita lihat akurasi tembakannya berapa. Oh, jangan ngepek kowe, Pong. Nah, kamu yang tadi bilang memang sering berburu-buru. Ah, Ini akurasi tembakannya PSS Sleman ini masih nomor 2. oh, Masih kalah sama PSPS Pekanbaru. kan baru. Iya, padahal PSPS Pekanbaru ini nggak masuk 2 besar loh di wilayah barat. Nah, ini yang harus berarti apa? Kalau akurasi tembakan ini kurang bagus ya, berarti kan finishing touch-nya ini juga kurang. Makanya kan di depan gawang tembakannya ora jelas kabeh gitu kan. Betul. Nah, ini yang harus dimana? Nah, sebenarnya hal seperti ini nggak boleh terjadi kok. Karena apa? Sekali lagi ini apa ya, kompetisi atau klub profesional. Ibaratnya mereka ini pekerjaannya sepak bola itu loh, ora kaya awake dhewe lho, bal-balan seminggu pisan iki nek enek musuhe tok. Nek ora enek musuhe awake dhewe ora latihan. Ya toh? Iya. Latihan ya nek enek musuhe gitu. Ya, betul. Nah, tapi kalau klub profesional ini kan masalah passing, masalah shooting, masalah positioning, mereka kan harus katam semua. Nah, kalau ada masalah seperti ini kan berarti beberapa pemain ini sebenarnya belum belum layak masuk ke disebut pemain profesional gitu kan. Mungkin layaknya karena ya gajinya profesional tapi kualitasnya belum profesional. Nah, ini yang harus di apa namanya? Harus dipahami betul. Terus kemudian umpan gagal ini. Nah, umpan gagal ini PSS juga ternyata ini juga tinggi kegagalan umpannya 1344. Ini nomor 6 gitu kan. Kemudian kegagalan umpannya Barito ini dua dua dari bawah gitu kan. Mereka hanya gagal umpan mencapai tujuan ini 1221 gitu kan. Nah, ini agak kontradiktif dengan akurasi umpan tadi ya. Nah, ini yang juga harus disadari betul gitu loh. Terus kita lihat juga di sisi pertahanan ya. Kita lihat di sisi pertahanan ini Barito cukup bagus, terutama dalam tackle bola ya. Tackle bolanya Barito ini 271, ini nomor 4, tackle sukses. Sementara PSS Sleman, tackle sukses ya nomor 17, cuma 236. Berarti dalam perebutan bola, areal duel 1 lawan 1, pemain PSS ini sering kalah. Nah, ini yang harus dibenahi juga. Ya toh. Jadi ya ini kan data statistik ya, Bang. Ya memang tidak menggambarkan apa namanya, tidak menggambarkan positioning di klasemen. Tapi kan dari sini kelihatan kan performa antar setiap pemain, setiap tim ini seperti apa gitu. Dan ini kelemahan yang masing-masing tim gitu loh. Harusnya ini yang bisa bisa di apa namanya bisa dipelajari atau diperhatikan atau diperbaiki lah atau dievaluasi sama sama pelatih kan. Nah, ya ini yang harus di apa namanya harus diperhatikan juga. Ya orang bilang sepak bola itu memang bukan matematika gitu ya. Iya. Tapi dalam matematika itu juga kita diajari ilmu probabilitas, Bang. Apa itu, Kak? Kemungkinan. Oh, kemungkinan. Ya kan semakin sering, semakin betul kita udah melepas umpan kan berarti peluang kita untuk mencetak gol semakin tinggi. Betul. Nah, gitu loh. Nah, itu. Nah, ini juga ada total tembakan ya. Total tembakan ini PSS juga masih rendah, ada di posisi 10, cuma 212. Kilo Sableng, ya kan. Kalau Barito cukup lumayan, ada di peringkat ketiga. Gitu loh. Nah, itu mungkin Bang. Oke. Ya memang sih kalau seperti yang dibilang Pak Ananta tadi sih memang ada betulnya juga karena dari beberapa saya ya nggak cuman di menjelang laga ini ya di sebelum-sebelumnya pun finishing ini juga menjadi PR-nya tim pelatih. Nah, artinya ya kadang tendangannya sih nembak manuk, kadang Nah, itu. Tuh. Pak Manuk apa kena Nah, ini yang menarik juga offsetnya Barito. kenapa, Pak? Offsetnya Barito itu nomor 2 dari atas.
paling banyak KKN offset. Oh. Yang pertama Deltras 26 kali, Barito itu 25 kali gitu kan. Wah, undi-undi ya berarti kan. Nah, PSS ini juga nomor 4, Bang. Kacek siji Mbak Barito 24. Soalnya Pak juga. Iya. Jadi ini problem juga. Banyak pemain-pemainnya yang offset. Intinya apa? Berarti pemainnya nggak paham posisi kan. Iya. Dan juga pemain itu terutama pemain gelandang atau ya pokoknya pemain lah. Karena offset itu kan nggak hanya bola dari pemain gelandang, pemain belakang juga bisa kan. Iya. Bisa diumpan, yang diumpani ternyata positioning yang offset. Nah ini pemahaman tentang posisi ini masih lemah. Terus kemudian yang kedua decision making, pengambilan keputusan saat melepas umpan itu sering terlambat sehingga temannya sudah terjebak Offset. offset duluan. Nah ini yang harus dibenahi itu. Ini dua tim ini Barito 25 kali terjebak offset, ya toh PSS Sleman 24 kali. Itu Bang. Oh ya memang ya Piye memang piye. ya enggak memang kan kemarin kok stres sendiri juga Iya. juga anu Pak menyoroti hal itu. Oh, Pak, kok justru aja ngerti iki. Iya, maksudnya Oh. ingin temannya fokus pada posisi masing-masing. Nah, Itu. berarti kan Coach Yudho juga mempelajari statistik toh, Bang. Ya betul. Iya. Berarti koyo aku kok. Nah ya. Ora koyo kowe. Ora wong ladang ya ketek Aku dene kowe yo iso. Wis statistik iki mah maca mah mengko kaya tagihan mendreng ya Pak, Pak. Terus apa lagi? Ya itu memang kemarin emang menjadi ya apa ya sorotan tersendiri sebagai coach Sustra ya soal positioning dan sebagainya. Nah, artinya pemain-pemain ini harus bisa mengerti dan fokus pada posisi masing-masing dan apalagi jangan sampai terganggu distraksi apa gangguan-gangguan luar seperti ya apa entah ada sidang teknis apa wasit dan sebagainya itu jangan itu nggak usah dipikir yang penting fokus kepada pertandingan Pak. Ya, ini kartu merahnya ini juga selisih 1 kok. Barito sama ini PSS. PSS. Barito ini kartu merahnya sudah mengantongi 5 kartu merah. PSS ini 4. Sorry, PSS. Ya, 4. 4 ya Pak ya. 4. Yang terbanyak itu Sriwijaya FC 7, Persikat 6, Sumsel United 6, kemudian disusul Barito. Baritonya Kak. Ya, Barito. Yang paling sedikit ini Adiaksa sama Persipal malah kartu merahnya, sama PSIS. Gitu. Persipal Balikpapan juga baru kena 2. Nah, Persipura baru kena 3. Nah, ini problem juga. Berarti kan apa? Pemain-pemain ini juga harus sadar. Kan kita lihat lawan kadang kecerobohan pemain ya saat menghadapi Tornado yang harusnya kita bisa ambil poin penuh. Ternyata dikacaukan dengan kartu merah. Iya. Terus di beberapa pertandingan lainnya juga Sumet kena kartu merah lagi. Nah ini loh yang harus dipahami karena sekarang wasit sekarang ini juga ganas Bang. Wasit sekarang ini sudah berani, nggak kayak dulu tuan rumah itu oke menang ya saiki ya ora tuan rumah pelanggaran yo sikat gitu kan. Ini menarik gitu loh. Terus apa lagi infomu Bang? Dan wasit ini juga dilengkapi oleh teknologi yang namanya VAR. Yo, terus Nah, ini ada sedikit kepincangan ya. Tegar Fadila Regar ini pemain U21 ini kabarnya cedera dan cederanya agak serius, Pak. kenapa itu? Nabraknya lho, Nabrak wit kan banyu wae lho. ini di Nang lapangan Pak pas latihan. Jadi kan tulang kering iki agak sedikit bermasalah, agak tak apa? agak enggak tahu maksudnya enggak pernah spesifik apa ya maksudnya. Tapi di tulang keringnya nih Pak, tapi menimbulkan cedera serius. Lah terus kon dikomentari piye nek koyo. Nah ini enggak, maksudnya kan ada opsi-opsi pemain U21 artinya kan Vigo Dennis kan bisa main nggak Pak? Dennis. Tapi kok udah ini feelingku besok main Bang. Iya main Pak. India pun starter kemudian. Iya betul. Nah, terus. Oke, terus ya mungkin Joge juga bisa main Joge. Terus ya Dion masih berduet dengan Arda. Dion Berga dan Asriko sama Terence gitu Pak. Terus Backnya Lukau sama Mas Farudin karena kan mereka kan sejauh ini dinilai chemistry-nya sudah sangat bagus Pak. ya adanya itu kok sapa meneh. Lah saiki sapa meneh coba back e. Ya tom Lukau karo Farudin lho, liyane ora lho Bang. Ini beruntung lho PSS. Farudin itu begitu sembuh cedera bisa top performan lho. Oh. Lah iya, lah coba dia
pemain-pemainnya kan lama gitu loh. Terus Dan ya pas banget pas apa Mbah Kleberson lunga, Mas Farudin mari dan marine pun ya top performa. Lah kan masih ada Mas Iman Fatur Rahmat juga, tapi udah agak tapi kan pulih, cedera dong. udah agak pulih sedikit pulih Pak. Ya tapi kan Nah ya itu miring-miring. nggak gitu. Sekarang secara kualitas antara Iman Fatur Rahman dengan Farudin. Farudin ya tetap di atas. Ya tetap Farudin yang di atas kok. Iya betul Pak. Nggak mungkin Iman Fatur Rahman itu Satu. starter kalau Farudin back. Ya, Gitu. betul. Nah itu. Nah ini pelanggaran, Bang. Barito ini juga tim yang tercatat paling banyak melakukan pelanggaran. 271 Padahal. di peringkat satu. Nggak satu. Peringkat satu, peringkat kedua PSM Medan. Eh, Tim PSS di peringkat berapa? Peringkat 3. 223. juga banyak juga ternyata Pak. Banyak juga pelanggarannya ini loh. Nah ini yang harus dipahami betul. Berarti kalau banyak pelanggaran kan problemnya banyak. Pertama, pemain tidak konsentrasi. Pemain lemah dalam penguasaan bola. Ya toh, pemain bisa salah posisi. Akhirnya mereka kalah dalam perebutan bola, akhirnya melakukan pelanggaran. Gitu toh. Nah ini loh, pelanggaran-pelanggaran ini harus, kayak total pelanggaran seperti ini, dari statistik ini juga harus dipahami betul. Berarti pemain-pemain PSS itu banyak yang belum matang. Yes. Itu. Nah ini yang harus dipahami. Gitu. Ini tinggi sekali loh, 2.223 kali pelanggaran. Udah banyak itu. Banyak, nomor satu Barito gitu kan. Nah ini yang harus dipahami itu. Sementara tim-tim lain ini nggak banyak melakukan pelanggaran, jauh gitu loh. Bahkan Persipura Jayapura itu nomor 20 terbawah. 20. Mereka, kita kan selama ini menganggap Persipura itu kan sering main Ngotot, ngotot, apa. tapi pelanggaran mereka itu jumlahnya sedikit, paling kecil 166 tok loh. Bayangkan dari 17 pertandingan toh. Nah, baru 11 besok 17 pertandingan. Berarti kan 166 kalau dibagi 17, itu piro, Wong? Ya kan? Kira-kira kan cuma satu kali apa namanya piro? 10 kali. 166 bagi 17 Pak. Ya. 9,7. Iya, berarti kan dalam satu pertandingan hanya melakukan 9 kali 10 kali pelanggaran lah. Coba nih misalnya koyo Barito Putra ini 271 kali pertandingan. Pelanggaran. 200 Heeh. bagi 17. 15,9 hampir 16. Hampir 16 kali dalam satu pertandingan mereka. PSS ini 223 kok. 23, itu 17. 13. Nah, berarti kan dalam sebuah pertandingan, dalam satu pertandingan rata-rata mereka melakukan pelanggaran itu 13 kali. Ya kan? Nah, ini yang harus dipahami betul. Ini termasuk tinggi loh. Ya toh? Itu Bang. Terus info lagi apa? Oke. Ya, besok kan menjadi super big match ya Pak ya. Antusiasme kedua tim kan pasti sangat besar ya Pak ya. Apalagi kan Barito, ya apalagi di Maguwarjo kita tahu sendiri atmosfer Maguwarjo seperti apa, dan teman-teman supporter juga sangat antusias untuk menonton laga besok. Ya karena terus ya mau tidak mau Barito ini masih unggul secara klasemen dari PSS Sleman. Ya masih unggul, tapi ya ini tetap harus menjadi kewaspadaan penuh ya PSS Sleman, ya jangan sampai besok ini menjadi kalah karena sedikit saja tergelincir, ya ini posisinya akan sangat bahaya Pak. Ya kudune PSS itu pertandingan besok itu rasa ngerembuk kalah kok. Rasa ngempur ya Pak ya. Kalah itu dikeluarkan dari kamusnya dulu. Oh betul. Seri juga harus dikeluarkan. Bisa menang atau menang. Kamu seri sini menang atau menang gitu loh. Daerah menang ya rasa melu bal-balan digawae, tarkam wae gitu. Ya toh. Tarkam ya sekali main apa-apa. Ora apa malah silto malah sekali main. Jadi ini dari total tembakan ke gawang ya Bang. Dari PSS Sleman itu ada 92. Ini berarti kan efektivitas bisa dikatakan juga ofensivitas juga. Nah, 92 dibagi 17 berapa, Wong? Ya Pak. 92 dibagi 17 pertandingan loh. Bagi 17. 5,4. 5,4. 92 berarti kan dalam satu laga rata-rata tembakan ke gawangnya PSS itu cuma
lima kali kan, 5 kali lebih sedikit lah. Ini yang paling tinggi Garuda Yaksa Betul. 98. Ya sedikit-sedikit bedanya. Nah, Barito ini ternyata cukup rendah tembakan ke gawangnya. Cuma 86, Bang. Berarti efektivitas apa ya, ofensivitas mereka juga cukup rendah gitu loh. Iya, Pak. Pertahanannya kan yang paling bagus Barito, Pak. Nah, makanya itu pertahanannya bagus karena Barito itu kan menangnya juga 1-0, 1-0 gitu loh. Nggak pernah mereka, ya ada mungkin mereka yang lebih dari 3 ya, tapi jarang. Kalau menghadapi tim-tim yang peringkat kelima ke atas, kemungkinan menangnya itu juga menang tipis-tipis semua, ya kan? Nah, ini yang harus di apa ya, dimanfaatkan oleh PSS Sleman terkait dengan apa namanya ketajaman lini depan dari Barito ini. Nah, ini PSS sudah unggul, udah bagus ini, nomor 2 dari atas. Tinggal bagaimana mereka itu jangan kebobolan gitu loh. Iya, efektivitasnya harus dinaikkan. Ini kan tembakan ke gawangnya sudah oke, tapi efektivitas ke gawangnya ini kan juga golnya ya untuk mencetak golnya ini masih rendah. Itu Bang. Iya, Pak. Terkait tren tren yang menurun, ini juga sama-sama menurun ya. Ya, Sama-sama menurun ya. Ini bagi Coach Justra ini bukan masalah performa ya, Pak. apa? Dewi Fortuna, cuman keberuntungan aja. Bukan masalah performanya yang kurang bagus atau apa, tapi Aku gini Bang, ya keberuntungan kan kebejan loh. ya bejan. Betul. Nek saya begini loh, ya Pak. Eh, karena nek wong sing ngomong orang pintar biasanya kalah kalau orang bejo. Untuk Jawa ya. Ya, tapi ya memang ada beberapa kali kalah dari orang bejo sih. Tapi yang namanya orang pintar, keberuntungannya itu lebih banyak dari orang bejo, Bang. Mau bentar, Pak. Iya, ya kan? Kalau saya sih keberuntungan seseorang itu dilihat dari apa kerja keras seseorang juga. Semakin kita bekerja keras, keberuntungan itu pasti akan datang lebih sering. Betul banget itu. Ya kowe kok iso ngomong ngono. Lho lah ya nek adirat belum ngopo-ngopo ya ora mungkin beruntung, Pak, stagnan. Nah, makanya itu. Berarti kan nggak ada alasan dari Coach Justra bahwa itu kurang beruntung. Iya, betul. Itu jawaban klise aja. Klise. Iya kan? Itu jawaban klise. Nah, rasa beruntung itu mergo apa ora kepleset tiba ngono kuwi kan. Iya. Itu kan bisa diminimalkan seminimal mungkin kan. Iya. Kalau kita mempersiapkan tim ini dengan baik. Ya toh. Itu menurutku aku nggak sepakat dengan itu. Dan bakat Ya, maunya ya gimana? Yang ya kita bicara keberuntungan, oke luck dalam sepak bola itu ada. Tapi sekali lagi, tim yang dinaungi keberuntungan itu juga tim yang pasti sudah mempersiapkan diri dengan baik, betul. gitu. Heeh. Nah, setelah itu urusannya sing gawe urip, Bang. Ya toh, yang penting kan kita PSS ini bekerja keras dulu. Bagaimana cara mereka apa ya, mengontrol pertandingan gitu loh. Ya toh. Ya memang mungkin dalam misalnya ada ya kiper nendang gitu kan, saka gawang. Ternyata tendangannya waduh, kiper lawan wis kadung maju. Lok pas udan balik ke gawangin, kiper lawan kepleset. Ya toh. Nah, itu kan ya memang itu kebetulan, tapi kayak itu apakah terjadi dalam 1000 Pertandingan. dalam setiap pertandingan kan enggak kan? Enggak mungkin, Pak. Ya. Paling kan 1000 pertandingan terjadi paling satu. Satu. Ya toh. Nah, itu loh maksud saya. Jadi ya kalau disebut masalah keberuntungan itu siapa itu iso itu. Wis kowe teko meneh loh. Aja menyerah. Beruntung wae. Wong turu ora ngopo-ngopo, beruntung ora mungkin loh. Ya toh. Ora mungkin loh. Piye, boleh. Untuk Mas Tahir masih di PSS Sleman dipastikan. Ya jelas lah saya ini nekat apa remuk ta. Berarti saya kontran-kontran Persipura kemarin ya ketoknya memang kontran-kontran tok, Pak. Nah, ya orang ngerti kan, ya kita itu kan rumor. Makanya kan aku ngomong coba dicek pong. Lah, gue ora iso ngecek. Wes tak pastikan di manajernya PSBS pihak. Ya kan sakwise tak kandhani. Iya. Nah, gitu kan. Betul, Pak. Ya iki kaya iki mau ana informasi jare enek pemain Londo ning PSIM teko neh back gitu kan. Pak wingi kan tak WA to kowe. Pong ndang takok sapa? Kahmi gitu ya.
Aku mengkae sing lokal ya Mbak. Hah? Sing lokal dulu. Ya sing iki kan nenek Ada. barang. Kowe kan teko wingi to. Aku kemarin ya. Heeh. Aku wingi asine WA Fahmi, tapi Fahmi ternyata Frei. Frei. Mbok kandheni Heeh. untuk beritane. Lagi disusuli meneh. Ya, teko pelatih gitu kan. Ternyata bener. Ya. Ya kuwi dadi kudu ngono. Ya emang ada perubahan anggaran mendadak. Ya pas ya kan wis ngomong to wingi ya. Iki mesti yo ada perubahan karena kemarin kan kalah 3-0 dan pemainnya betul cedera kabeh. Iya. Iya, heeh. Ya ini juga ini di sisi lain di PSS Sleman ini juga membuka kemungkinan Pak Apa? mendatangkan pemain lagi. Ya tapi kok wingi ku datang wae ora anu. Rong Ngopo? rong ngerti sapa ta tapi ada Lah kemungkinan. mbok di anu PSIM kan ya cedak udah lho, daripada dijupuk iki kaya Kasimbotan dijupuk ning ndi Padang. Padang mbok yo ditembung tangga dhewe ngono kuwi kan ya iso. Ya. Wong seduluran itu. Duluran. Kan yo saiki butuhe kan pemain lokal, Bang. Ya lokal Pak. Ya pemain asing kan ya bisa angel. Udah nggak bisa Pak. Kotanya udah penuh. Udah penuh dan Ninja udah kembali. Udah kembali. Tokantin ya nggak mungkin di replace. Oh nggak mungkin. Mungkin sapa arep ngandani Tokantin lho pengen di santet jengking mau ya pengen dikutuk sama supporter mulai sikile ning dhuwur ya wani ganti sapa Tokantin edan gitu loh. Tapi begini Pak, hadirnya Injay, kembalinya Injay, terus nanti ada Vigo Dennis di lini tengah itu karena kan selama ini kan kita menyoroti lini tengah PSS Sleman ini juga agak sedikit lemah ya Pak ya, dan jarang sekali memberikan umpan-umpan manja kepada Tokantin ngono ya. Nah ini gimana Pak kembalinya Injay, ada Vigo terus. Ya yang jelas Injay figur penting ya. Figur penting bagi Gustra dan bagi tim PSS ini. Karena Injay ini kualitas individunya di atas rata-rata, Bang. Posturnya juga bagus, pengalamannya juga oke. Meskipun dia cuma main di klub level 3 di Liga Prancis ya. Tapi secara kualitas, secara kemampuan individu nggak perlu diragukan lagi. Dan basicnya dia kan gelandang. Gandam. Nah sekarang dulunya gelandang bertahan. Iya. Sekarang didorong ke depan. Ya toh? Dan adanya Injay ini luar biasa menurut saya. Karena apa? Pemain-pemain yang PSS yang lain ya, ini yang kulino gusa-gusu. Terus kemudian kebingungan ini bola akan ditaruh mana. Adanya Injay ini membuat opsi umpan itu semakin banyak. Itu loh. Dan tendangannya kan harus ngerti dewe, sundulannya kaya ngopo itu loh. Nggak usah diragukan lagi. Nah sekarang dulu supporter waktu uji coba masih ragu-ragu sama Injay. Kon ngedoloken balik ke wae kapusan brosol. Lah saiki bareng Injay cedera kelihatan sekali toh. Tapi aku dulu pertama ngomong piye Bang pas Injay datang gitu. Ya bagus. Bagus loh. Ya cuma perlu adaptasi aja. Adaptasi Pak. Iya, itu perlu adaptasi. Sekarang dia bisa beradaptasi. Main di Papua pun juga oke. Oke kemarin. Iya, jadi nggak masalah. Dan saya pikir besok bisa main full ini anak ini. Kalau dia main full kan otomatis dari sisi postur ada yang bisa mengimbangi Renan Alves. Ya. Karena Renan Alves ini kan mayoritas mengandalkan postur dan kekuatan badannya. Nah, situ ada Injay. Ya wes ya duetnya Sakti sama itu. Nah, besok saya pikir Renan Alves ini juga nggak mudah untuk meninggalkan belakang ya. Karena di situ ada Tokantin. Ya. Ya kan? Ada Tokantin, dia nggak mungkin ya mungkin kalau sudah ketinggalan 1-0 menitnya udah 80 sekian mungkin dia tinggal maju. Ya kayak putaran pertama lalu Pak. Ya itu tapi malah menguntungkan PSS. Ya. Sepanjang siapa namanya si Tokantin ini oke ya fisiknya nggak bermasalah. Ini peluang besar bagi PSS. Nah, saran saya besok saat pertandingan ya. Nah, kemungkinan besar Tokantin ini kan akan diparking sama Renan Alves. Yes. Ya kan, dua-duanya kuat. Kepalanya kuat, kaki juga kuat. Nah, sekarang tinggal pemain-pemain yang melapis si ini siapa namanya? Tokantin. Nah, kemarin pelapisnya kan itu saja. Ada Rico, Iksan, kemudian Haki, terus siapa jenenge Terence. Kadang-kadang ada siapa namanya striker itu Mofu. Nah, sekarang masih ada Injay ini.
Jadi Inje ini tempatkan aja di belakang pengantin besok. Kayak biasanya. Kayak biasanya itu. Nah, dia bisa menjadi pemecah kebuntuan. Karena syutingnya juga bagus, penempatan posisinya bagus. Yang jelas gini, keeping bolanya itu oke. Iya. Karena keadaan kakinya panjang. Merebut bola dari kakinya Inje itu juga sangat sulit. Loh, dan itu penting. Itu loh, Bang. Ya. Dan tendangannya banter nek umpamane ade keselet ngono iso perot. Nek kowe ya piye carane aja aja bisa nendang, nek tendangane banter kan ngono. Antisipasinya kan gitu. Iya. Itu Pak, kemarin juga walaupun di putaran pertama ini ya memang PSS ini patut ya acungi jempol ya. Di putaran pertama kemarin dapat kartu merah imbang. Ya semoga saja besok bermain penuh bisa menang ya Pak ya. Dan juga kartu merah menang. Oh nah maksudnya semoga saja besok nggak ada kartu merah lalu bisa menang. Jadi aku rasa semoga wajib Wajib menang Pak, wajib ya. menang. Wajib Ojo menang. semoga menang wajib. Wajib. Oh, lah saya ngopo tidak semoga. Nah iya. Sekarang ya dari semua faktor, ini nggak ada alasan PSS itu nggak menang. Wah ya harus. Main di kandang sendiri. Satu betul. Pemain-pemain sudah kembali yang cedera. Kembali. Otomatis formasi pemain ini sudah mulai komplit, ya kan? Terus kemudian kebugaran pemain juga sama. Barito ini juga perjalanan jauh juga dari Kalimantan. Ya betul. PSS juga perjalanan jauh juga dari Persipura, dari Papua. Sama. Nah, kita tidak menghadapi tim dari Jawa yang hanya berputar di Jawa saja, yang menyelesaikan pertandingan kemarin hanya di Jawa saja. Tapi ini kita sama-sama gitu loh. Ini sebuah apa ya namanya keuntungan juga bagi PSS. Jadi faktor inilah yang membuat PSS itu nggak menang besok. Ada di situ semua faktornya itu sudah dikantongi semua. Tinggal bagaimana nanti di lapangan. Itu kok. Nek nganti kalah berarti. Sudah tarkam wae. Iya loh. Tarkam lho sing di. Kalau kan wajib menang wae terus. Tarkam ning Banjarnegara ngono lho. Iya. Cepat lemot nih ngono. Oh, kono ora ana lemut ya dhewe. Oh. Awane dingin kok. Nek iso ora anu dieng kok. Oh, batur ngono Banjarnegara ijo. Oh. Mungkin itu dulu aja ya Pak ya. Kok itu dulu piye? Sik ceritamu karo manajemen piye karo MO-ne kuwi rampung belum? Wes lah piye-piye kok. Ya wes maksudnya ya wes. Ya arep piye menang nak aturane ngono kuwi wes. Lah terus ora maksudnya iku piye maksudnya? Ya sempat ketemu kanca-kanca wartawan liyane apa diteke wae? Apanya Pak? Ya ada pertemuan khusus atau Belum, piye belum, gitu? belum. Oh berarti kan udah rampung. Belum ada ya maksudnya ya. Iki lagi tak siapke protes soalnya. Ya Lho. ya ora apa-apa Pak. Ora makanya aku tekok WC. Ya belum, Khusus, belum. lho. Belum ya Wis besok rampung. besok kita coba sendiri ya. Tebakan sendiri dulu ya. Yalah diparani coba apa to alasane itu. Oh, kita kan juga nggak masalah gitu. Ini wingi sing teko wartawane dhewe tok apa semua wartawan? Semua wartawan Pak. Tak kira wartawane radar. Ora semua wartawan. Oh, ada wartawan radar kan mungkin karena rupamu elek. Enak kuwi kan ditekok wes cetro Pak. Ini masalah buktinya, masalah ini pas ikut. Wartawan liane, media liane juga nggak boleh. Ya boleh Mas ya. Oh ya wes, berarti kan semuanya kan. Berarti orang udah ditetong. Enggak. Ayo. Ya mungkin kan apa ya? Kalau saya lihat ini kan waktu Luka itu kan. Luka itu kan sebenarnya kan Luka ini kan masih rumor-rumor tapi kan ada yang ngerti dan ketika kita konfirmasi Coach Ansari bilang iya, kita tulis kan ya sah-sah aja toh Pak. Sah. Iya toh. Iya. Dan itu mengiyakan ya. Tapi di situ menjadi problematik di dalam manajemen. Kenapa? Pegannya muda. Ya begini loh, inilah fungsi media officer-nya ya. Ya. Jadi media officer itu jangan membatasi, intinya apa ya kok? Jarak. Ya jangan apa, iyalah jarak dengan wartawan gitu. Maksudnya harus dekat. Jadi kalau misalnya ada isu-isu seperti itu ya dikip dulu. Ya. Maksudnya ya minta tolong pada teman-teman wartawan. Alasannya apa gitu loh? Alasannya ini loh Mas. Iki to munda regone karena ini belum deal. Nanti kalau deal
boleh ditulis. Ya. Kita nggak larang. Iya. Cuma nanti kita sendiri yang repot. Ya, betul. Nah, kalau ada persuasif seperti itu, kita paham, Bang. Nggak Paham. mungkin kita tulis, Iya. gitu. Toh nanti berita itu juga akan muncul, loh. Ya. Heeh. Nah, sekarang harus pinter-pinter dikit, gitu loh. Belum tentu itu isu pertama itu muncul dari PSS. Belum tentu isu pertama itu muncul dari Ansari. Bisa saja dari Pihak sana. Bisa saja dari agennya. Iya. Agen juga cari harga tinggi tuh. Iya, betul, Pak. Nah, iya, makanya agen ini kan melempar dulu ke ke wartawan. Dulu saya sering, Pong. Dulu agen-agen zaman dulu ya, bukannya sekarang, zaman dulu. Nyaris mereka kalau misalnya musim kompetisi baru akan berjalan ya, mereka rata-rata ngontak. Ada butuh pemain berapa tim ini gitu kan. Mereka ngontak, terus kemudian mereka ngirim pemain kok. Kalau dulu kan modelnya trial, nggak seperti sekarang. Atau kali YouTube ya, ngirim YouTube, oke cocok kalau gue loh. Nah, biasanya untuk menaikkan harga kan dimain ke. Apalagi kalau ada pemain satu yang diminati banyak klub. Ya, kan tinggal pemain yang mau kemana. Iya. Kalau pemain, apalagi pemain yang baru main di Liga Indonesia, kan pilihannya pertama yang dilihat harga, gitu. Yang kedua dilihat timnya. Timnya ini materinya seperti apa. Yang ketiga tempatnya, Bang. Iya. Karena dulu ada pelatih dan pemain yang nggak mau main di luar Jawa itu harga. Mereka menolak kalau ada tawaran dari klub-klub yang di luar Jawa. Mereka maunya yang main di Jawa. Dan kalau mereka yang main di seputaran Jabodetabek klubnya, mereka sangat senang karena ke situ. Nah, makanya dulu seperti itu. Jadi putusan ada rumor-rumor seperti itu ya, harusnya sekarang informasi itu bisa dari manapun ya. Nah, sekarang justru dengan kondisi seperti ini, yang dituntut pinter itu MO-nya, media officer-nya tuh harus pinter, harus cerdas ya. Orang geruplak-ubruk gitu loh. Geruplak-ubruk apa lah? Media officer itu harus menguasai semuanya kok, betul. Menguasai jurnalistik harus dia kuasai. Public speaking harus dikuasai. Public relation juga harus dikuasai. Orang gur menang-menang toko-toko media officer ngono kuwi. Wah, ora kaya cah dolan lho. Ya media officer itu kan juru bicaranya klub. Yes, itu ibaratnya kaya muka depan. Ya kaya ning Indonesia kan kayak jubir presiden, jubir perusahaan ngono. Jadi dia yang berhadapan dengan publik dan media. Harus pinter, ora kudu utak-utuk ora cetok. Pinter itu nggak cuma pinter teori. Ya. Tapi ya pinter praktek. Prakteknya seperti apa? Praktek itu kan networkingnya juga harus bagus. Nah, makanya beberapa media biasanya diambilkan dari wartawan. Ya wartawan itu, ya KP wartawan, orang KP pinter, Bang. Ya, Pak, contohnya kula. Ya kurang ngomong kok. Jadi ya pinter ngapusi. Tapi networking mereka itu kan banyak gitu, ya toh. Ya kaya wae wingi kan tak kei nomere wong Banjarmasin, tak kei wong ngendi meneh kae. Iya, Pak. Wartawan ngendi? Sing tak kirimi ku Fahmi ya tak kirimi ora kurpet tok, kabeh iki lho wartawan sing ngene-ngene. Heeh. Sing saka Barito, saka apa? Samarinda bara. Itu kan memperkuat Jaringan. networking gitu loh. Terus boleh. Ya mungkin kan ini, Pak, mungkin beliau nggak fokus ya, Pak, ya di media officer karena kan jarang membuat berita anak dua anak buah meneh ngono lho. Kayak berita ini wong liya. Justru nek misalnya banyak orang yang terlibat di situ kan malah enak kerjanya. Lah saiki misalnya media officer ya, kemudian dia punya anak buah. Dia nyambut gawe anak buah terus dia tengok-tengok, wih ora media officer, Bang. Oh, Pak. Direktur officer. Ya lho. Direktur kan berperintah-perintah to. Perintah. Heeh. Lara tuding. Kare nuding tok kowe ya. Heeh. Gampang lah. Iki ya ora iso karo kuwe ya direkture. Lah Mas Yoni wis kontak urung. Terus piye ngomong iki? Ya wis paham, coba paham ya. Nanti besok kita agendakan kok.
Tapi itu kebijakannya Mas Joni bukan? Ya Mas Joni bisa lah, bisa memberi solusi lah. Maksudnya kan Mas Joni kan jabatannya tinggi ya Pak. Enggak, pelarangan seperti itu bukan ternyata toh. Ya Wah, Mas bukan. Joni ya kaget. Ya Mas Joni ya wis ngerti lah. Paham dengan kita kan. Kita kan Ya, juga sering ketemu di KONI dan sebagainya kan. Mas Joni kan juga pengurus nah satu itu campur juga satu salah apa. satunya. Bukan kita wadul loh ya. Ora. Orang wadul, tapi kita mencari solusi. Ini Ya. jadi piye toh? Ono carane. Ono cara. Oh, nek kono patokane iso potong gaji ya. Dene dewane PSS ditelepon. Iso menang-menangan, ora iso menang-menangan, ngono kuwi lho. Ono intine ngono. Nah, berarti gua harap dipertemukan sama Mas Yodi. Yesterday. Yo, oh. Nah, yo media officer memang berat pekerjaannya, ora kudu. Dia harus dekat malah dengan wartawan itu. Harus dekat. Nggak boleh menjaga jarak. Ya, Repot itu. repot. Kalau misalnya kita menjaga jarak orang apik ya malah repot. Oh, wartawan ini kadang ya kemaki yo. Sok sibuk, orangnya sok sibuk ya. Sok sibuk, sok pinter, sok gemlindi ngono. Sok dibutuhkan meneh kadang. Wah, Ning ngono kuwi ya. Bahaya ngono. Kadang ngadepi wartawan iki gampang angel apa? Iya. Tapi aku jadi wartawan di sini ya aku yang ngono. aku ya ora, aku mau anteng gabus tulus pinter ngaji nek aku. Tapi nek misalnya dibatasi ngono kuwi justru malah wartawan iki do ya mengok. Bengok. Heeh, Pacet. tapi nek difasilitasi enggak. Kita juga paham. Ya enggak, artinya gini aja Pak, kita itu ya pola komunikasi aja, pola komunikasi aja. Maksudnya ketika ada yang ya seperti yang jenengan bilang tadi, ketika ada yang belum bisa dirilis ya nanti dulu pola komunikasi. Iya, Jangan diomongke. jauh ujuk-ujuk, Heeh. nggak boleh. Itu kan tadi kesannya kan ya kesan ning atine cacah dan ketika ada pihaknya yang mau diwawancara kan juga bingung iki ngopo. Ya, itu nanti sih jadi korban klubnya loh. Iya. Kayak kemarin itu ada dari netizen itu juga mengkritik itu karena kalau klub nggak dekat dengan media ya berat dalam pencarian sponsor itu. Lha saiki lho awake dhewe seminggu ini syuting ping pindho lho, Bang. Syuting. Bahas PSS koyo ngene. Ya. Nek ora bondo ora mungkin loh. Ya toh. Ya koyo Satrio koyo Lang ya ora digaji, ya digaji toh. Oh, oh. Gajine ora tuku TV, tuku jersey, oh, tuku merchandise, bondo dhewe ya. lampu. Dan kita kan nggak pernah minta dari PSS. Enggak. Nggak pernah sama sekali. Sekali lagi nggak pernah. Jadi buat apa? Kita juga nggak mau ngemis-ngemis ya. Kita paham PSS itu juga butuh duit. Lagi butuh duit itu loh. Ya kita cari duit sendiri ya, Bang. Wong dhewe ya iso golek duit dhewe ya. Oh, oh. Yo raketang iso apa jenenge bandani kowe gitu kan iso kan. Kowe kan ya udah disangoni to, Bang. Betul. Ini orang kudu mangkat dhewe to. Ora. Ora kok nebeng to. Ora. Oh, padake yo. Ya to, sangoni mule waras barang kok. Apa meneh? Itu dulu aja Pak ya. Piye? Wingi undiane wis judi to. Heeh. Ya. Oke. Ini iki. Jadi undi siji. Oke. Kemarin lawan Persipura. Oh, pemenang lawan Gila. Oh, ini banyak ya ternyata yang betul ya. Tanya, Ya, ya ternyata. di undi siji. Ya, iya, uji iki. Sing bejo sapa? Hmm. R ya arepe. Jajal aku dhewe iki. Ya. Rian Haryanto 4668. Saya ulangi panggilan buat Rian Haryanto 4668 dicari keluarga di parkiran. Ngawur. Oh, cakep dulu. Ya ini ya buat Haryanto Rian Haryanto 4668. Ini pemenang yang kemarin apa namanya? Tebak skor Persipura lawan PSS Sleman 1-1 ya. Rian Haryanto 4668. Tunggu saja nanti kita DM atau nanti bisa komen di YouTube kita, nanti bisa komunikasi lagi. Ya, itu. Dan ini ada tebak skor juga, Pak. Besok ada. Ada. Hadiahnya spesial ya. Spesial, Pak ya. Jadi begini, kita juga berharap PSS menang, Ya, betul. ya kan? Nanti kita hadiahnya spesial, tebak skornya. Jadi nek misalnya PSS menang,
tebak skornya betul, hadiahnya jersey home dari PSS Sleman. Jersey home Jersey home. lawan Barito ini, Pak. Lawan Barito. Oke. Kita ada tiga hadiah. 3 hadiah ya. Ada 3 hadiah. Hadiah kedua, kalau yang seri, Yang seri ya. ya, tapi kan bukan jersey, tapi merchandise. Kemudian kalau ada yang, ya 2 itu aja lah. 2 itu aja. Ya, 2 itu aja lah, seri sama menang gitu. Ya, ojo kalah kok. Ojo kalah, ojo nebak. Jadi hadiahnya besok ada 2, seri dan menang. Khusus kalau PSS menang, tebakannya betul, hadiahnya jersey home. Jersey home. Ori, Ori. dijamin ori. Yes. Ya, oke. Oke. Itu bang, apa lagi? Ya, ini pengumuman sekali lagi buat Mas Rian Haryanto 4668 dicari keluarga di parkiran. Wah, Bisa DM aku. nanti kita siapkan merchandise-nya ya, sabar. Ya. Dan kita juga lagi bikin merchandise khusus main bola. Ya. Nah, jadi nanti nggak cuma waktu menang tok, Ya. waktu pertandingan aja tebak skor, tapi mungkin di setiap podcast nanti kita ada giveaway. Giveaway. Ya, nggak harus menebak skor, tapi mungkin nanti giveaway apalah, komentar terbaik, opo-opo, oke, komentar paling oke, dan sebagainya, wis monggo lah. Ya. Nanti setiap podcast, meskipun nggak ada pertandingan pun juga nanti kita siapkan door prize, dan sebenarnya menarik gitu. Dan boleh juga lah teman-teman nanti komen ada kritik dan saran untuk Oh saya. silakan, monggo sekali. Jadi kita tetap juga, saya baca kok semua komen-komennya, saya baca. Saya juga terima kasih, baik kepada yang mengkritik, memberi masukan, bahkan yang menghujat saya juga aja turun. Nggak masalah kalau saya gitu kan, nggak masalah. Saya terima kasih karena ya walaupun orang tulis komentar, kalau saya kan ya namanya orang kan ya tidak ada sempurnanya. Komunis desa ya bang. Betul, Pak. Silakan ya gitu. Jadi silahkan berkomentar. Yang penting tidak melanggar sara, jangan membuli juga ya, jangan rasis juga, karena ya rasis itu. Ya. Jadi gitu. Pokoknya jangan sampai ada yang seperti itu. Nanti kalau ada yang menyinggung sara, rasis atau bulian terhadap namanya pemain atau seseorang sih, ya bulian saya akan kita dropkan komennya. Main seorang tuh. Jadi kita juga harus memberikan ruang kepada teman-teman udah mengomelari dengan sopan, dengan baik gitu. Dengan colok kopong rapopo. Orang apa? Justru malah terbuka. Terbuka. Yang penting lucu ini kopong dia. Tapi kopong tak pecah. Terbuka, anak mulia aku terbuka. Oke ya, Mbak. Jadi besok kalau menang ada. Jadi besok ada 2 hadiah. Hadiah kalau misalnya skornya seri, tebakannya betul, kita kasih merchandise. Kalau menang, PSS menang, tuh skornya benar, khusus kita kasih PSS menang. Jersey ori kampung. Kita siapkan karena kita juga pengen teman-teman ini mendoakan agar PSS ini menang gitu. Kita juga ingin gitu. Teman-teman ini kalau yang menang kita agar PSS ini menang jersey. Nah ini big match. Super. Kalau yang langsung super. Aku istimewa pakai telur. Jogja istimewa orang hotel telur. Oh iya, Pak. Filosofis nak dunia sumbu filosofis. Ora nece kowe. Lah karo guyu. Aku kira gue. Kowe bang sesuk tebakanmu piro-piro? Tebakanku ya aku 2-0 menang PSS, Pak. Menang PSS ora kurang, Bang. Ora, Pak, loro wae. Karena konco loro wae. Loro wae. Nek saya nggak berani nebak. Biasanya nek kalau saya tebak itu kalah. Ya, berarti Makanya saya jangan nebak, Pak. ojo nebak. Biasanya tak tebak menang kalah. Makanya akhirnya saya nebak. Itu aja. Oke, gitu teman-teman ya. Ya semoga doakan saja besok PSS menang. Karena kalau PSS menang hadiahnya jersey home. Ya. Oke, terima kasih teman-teman setia podcast Main Bola BS Radar Jogja. Nanti kita doakan bersama semoga besok PSS bisa meraih kemenangan melawan Barito Putra di Maguwarjo dan semoga PSS Sleman
bisa memuncaki klasemen di putaran kedua sebelum menginjak putaran ketiga nanti yang kapan formatnya akan sejauh beda dengan 2 putaran lalu. Nah, sebelumnya, putaran sebelumnya. Oke, saksikan terus. Jangan lupa like, komen, subscribe akun channel kita Sukses Main Bola Podcast Radar Jogja. Terima kasih yang setia menonton. Follow juga Facebooknya Oh, Main juga Bola. follow, ada kita juga ada produk follow apa? Wah, Facebook. Main Bola. Main bola ini juga Itu update terus loh. ya artikel-artikel dari kita update terus soal PSS, PSM dan Persiba dan tim sepak bola lainnya juga ya Pak ya. Ya. Yang ada di DIY itu Pak. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Selamat sore. Selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I stepped outside.